juga ibadat ketika ilmu pengetahuan ibadatnya tetap nilainya 0. Karena dari ibadat yang dibutuhkan adalah pengetahuan. Otak daripada ibadat adalah ilmu pengetahuan. Urung yang lagak ketika ada saraf-saraf yang rusak, otaknya kurang sempurna, dia tidak maksimal menjadi manusia. Begitulah ibadah. Maka tak tunduk tenggerak. Pula pingkui tu kui tengah. Mobil anak pandang hana pahala. Munyo hana mupum pakai ban tata cara dalam beribadah itu sendiri. Maka andai kata Allah memberikan umur kesempatan hidup untuk tahun yang depan, tahun-tahun yang akan datang. Andai kata ilmu hana dalam Ramadan, pasti Ramadan yang akan datang pun akan sama nilainya seperti Ramadan tahun ini. Lagi biasa agak ditunduk, dia tunduk, agak dengrak, dia dengrak. Igak itu biar tarawih, dia pergi tarawih. Tak andai jika bi umur toku lagi sakit, karena hana penambahan. Maka orang-orang yang berilmu pengetahuan, ibadahnya pasti maksimal. Dia paham sedekah dalam Ramadan dikali tok 700, ini ilmu. Dia paham ibadah sunnah dalam Ramadan dikalikan menjadi pahala wajib. Luar Ramadan bapak yang mulia, ibadah sunat pahala sunat mantap. Tapi karena keistimewaan Ramadan kata Rasulullah, ibadah sunat dinilai sama seperti mengerjakan 1 kali ibadah wajib. Berarti tanya bunuh sunat qabliyah, ba'diyah, tamah tahajud, tamah pulang, tamah pulit, duha, bengah witir, pulang pulit. Mandum nilai yang dulunya sunat dikerjakan dalam Ramadan menjadi pahala berupa wajib. 1 kali wajib kata Rasulullah di luar Ramadan, 3 wajib. Karena istimewa bulan Ramadan, 3 wajib lagi terpubut 70 wajib bapak. Berarti insya bunuh lagi 70 insya. Nya keistimewaan Ramadan. Plus tambahnya pahala, balik membawa tiada puput. Luar biasa pahala. Inilah ilmu pengetahuan. Jemaah yang dirahmati Allah, ada 4 kesiapan di dalam kita menjalani ritual ibadah puasa. 4 kesiapan ini mesti ada pada umat-umat Islam itu sendiri agar Ramadannya bisa menghasilkan Ramadan yang maksimal. Kesiapan pertama adalah kesiapan mental. Diakui atau tidak, umat Islam adalah umat-umat yang mulai hari ini agak sedikit menurun mentalnya. Kita begitu semangat pada awal-awal Ramadan, namun pada pertengahan menjelang akhir daripada Ramadan, semangat itu mulai menurun. Tu'um ba'awai, lebih ba'dudau. Menyawai Ramadan cukup semangat. Taf-taf, tarawih penuh. Ketika Ramadan mulai melewati paruh yang pertama, terlihatlah saf-saf mulai jarang. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa kita belum sepenuhnya siap mental. Padahal ibadah yang diukur oleh Allah itu akhirnya. Jadi nilai daripada ibadahnya bau ujung Bapak, kan bau ram. Sering kita berdoa untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan nanti husnul khatimah itu didapati pada akhir daripada hidup. Begitu juga ibadah. Ibadah menilai bagi daripada ibadah. Namun lagi-lagi karena tanyuhan siap mental, ba'awaikan ibadah begitu semangat. Duduk makin trip, makin aluh, makin lemah, makin mundur dan sebagainya. Ini membuktikan kesiapan mental kita belum cukup. Kedua, kesiapan yang harus ada pada umat Islam ketika melaksanakan ibadat, itu kesiapan fisik. Artinya tubuh harus sehat. Sebab ibadah Ramadan ibadah yang paling berat. Ubena ibadat-ibadat yang paling dibenci oleh nafsu adalah puasa. Ibadah sembahyang nafsu benci. Cuma pelaksanakan ibadah Ramadan beda dengan ibadah sembahyang. Beda punya ibadah sembahyang cuma memakan waktu durasinya hanya 10 menit. 5 menit. Nah yang 5 minit itu tengok yang supir HI.
Nafsu benci ukuran sekian. Namun ibadah Ramadan dibenci oleh nafsu hampir lebih kurang 14 jam. Ripun fajar sampai iluk matauro tertunduk tenggerak. Kalau fisik tidak kuat, tanya pasti akan mundur. Malam dilanjutkan dengan ibadah na yang 20 rakaat. Na yang 11 rakaat. Bengah tertunduk tenggerak. Malam ibadah fisik. Maka jihna urung-urung yang tak kalon buah putih ubi tamih-tamih masjid tapi haik je ke tarawih, membuktikan fisiknya lemah. Ketika fisiknya mantap, ibadahnya pun akan maksimal. Pola tidur berubah dalam Ramadan, pola makan berubah dalam Ramadan. Maka kesiapan fisik itu dibutuhkan sudah kesiapan mental. Yang ketiga, kesiapan yang harus dimiliki oleh umat Islam dalam beribadah. Pun ibadah Ramadan adalah kesiapan materi, finansial. Peng bahasa gedenya. Bahkan karena bulan Ramadan, ibadat-ibadat yang dilaksanakan itu akan berbuah bernilai dengan jauh beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di luar Ramadan sedekah kekali 10. Namun karena istimewa Ramadan, dalam Ramadan dikalikan sampai 700. Ketika kita punya materi finansial yang lebih, dalam Ramadan tersisihkan sedekah. Bayangkan, 2,000 tadi bapak yang mulia, ibu yang mulia. Kali 700, 1 juta per tu nilai sedekah. Yang baru 2,000. Tip-tip malam 2,000. Lepas malam. Berarti si malam dah sedekah 1 juta per tu kali 20 malam. Dukna ke pahala. Sebab punya kata pegang kalkulasi, urung kan semangat ke. Yang kaya-kaya betul 5,000. 5,000 kali 7, 5 juta 500. Tip malam 5,000. Pahalanya 3.500.000 per malam dikalikan 30. Dukna ke pahala. Maka luar biasa. Maka je orang Tuhan tanya jamun, nek-nek tanya, ayah-ayah tanya jamun. Nyantiplah pun gemitar rezeki itulah calo. Waktu itu bulan Ramadan go off. Full untuk ibadah. Hanali mekat. Pajuh-pajuh ke ibadat malam, ke ibadat tadarus dan sebagainya. Terus bagi tanya cucu yang begitu semangat. Makin Ramadan, laga tidak boleh nak minta apa. Emang cucu tapi pun tak lupa ni. Orang tua dulu punya konsep hidupnya. Maka teratur. Maka kesiapan materi itu diperlukan. Dalam bulan seperti ini karena keistimewaannya luar biasa. Terakhir, kesiapan ilmu pengetahuan. Di antara 4 kesiapan ini, yang paling penting adalah kesiapan nomor 4, Bapak. Ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan itu adalah otak daripada ibadah itu sendiri. Tidak ada orang cukup laga, cukup ganteng, kaya, tepeng, ya laki anak ketanya. Ketanya pastilah tadi. Namun waktu laki, orang boleh pegah, ijuk tu surat apa? Pegah bagi tanya, ya Tuhan, ilung menyokong harta kali lebih ayah. Cuma lu nak bitih bakda, nyumpat nak surat, nak pernah alung, baru mau sakit jiwa jamu. Hati ji alung ni hina. Kitanya pi watai pegah haji pernah sakit dibuktikan dengan selembar surat yang kamu pikiran ni. Tak kaya tak ada lagak tak munyok kambuh penyakitnya gimana ni tanya tengok. Artinya ada gangguan daripada kemaksimalan seorang manusia tadi. Begitu juga ibadat, ketika ilmu pengetahuan ada, ibadatnya tetap nilainya 0. Karena dari ibadat yang dibutuhkan adalah pengetahuan. Otak daripada ibadat adalah ilmu pengetahuan. Urung yang lagak ketika ada saraf-saraf yang rusak, otaknya kurang sempurna, dia tidak maksimal menjadi manusia. Begitulah ibadah. Maka hek tertunduk tenggerak. Pula pingkui tukui tengah. Mubih anak pandang hana pahla. Munyo hana mupum pakiban tata cara dalam beribadah itu sendiri. Maka andai kata Allah memberikan umur kesempatan hidup untuk tahun yang depan. Tahun-tahun yang akan datang. Andai kata ilmu hana dalam Ramadan, pasti Ramadan yang akan datang pun akan sama nilainya seperti Ramadan tahun ini. Lagi biasa agak ditunduk, dia tunduk, agak tenggerak, dia tenggerak. Agak itu ya tarawih, dia pita tarawih.
Tak anda jika bi umur toku lagi sakit. Karena hanya penambahan. Maka orang-orang yang berilmu pengetahuan, ibadahnya pasti maksimal. Dia paham. Sedekah dalam Ramadan dikali itu 700. Ini ilmu. Dia paham ibadah sunnah dalam Ramadan dikalikan menjadi pahala wajib. Luar Ramadan bapak yang mulia. Ibadah sunat, pahala sunat mantap. Tapi karena keistimewaan Ramadan kata Rasulullah, ibadah sunat dinilai sama seperti mengerjakan 1 kali ibadah wajib. Berarti tanya bunuh sunat qabliyah, ba'diyah, tamah tahajud, tamah pulan, tamah pulit, duha, bengah witir, tulang pulang pulit. Mandum nilai yang dulunya sunat dikerjakan dalam Ramadan menjadi pahala berupa wajib. 1 kali wajib kata Rasulullah di luar Ramadan, 3 wajib. Karena istimewa bulan Ramadan, 3 wajib lagi tak pubut 70 wajib bapak. Berarti insya bunuh lagi 70 insya. Nya keistimewaan Ramadan. Plus tambah jamaah balik membawa tak pubut. Luar biasa pahala. Inilah ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, tentulah kita tidak akan pernah ada sebuah semangat. Hana saboh asupan, hana saboh motivasi untuk tak ibadat. Maka Abdullah yang terkenal dengan zikir ratib al-hadad, beliau menukilkan bahwa kenapa seseorang itu malas beribadah. Ada beberapa faktor katanya. Pertama, karena kita tidak punya ilmu. Jadi urung-urung yang hana ilmunya, hana gedepu pakai ban kelebihan bulan tertentu, bagian bulan, bagian bulan, dia tidak paham. Maka semangatnya pun akan tentu lemah. Tetapi ketika dia tahu apa yang dia kerjakan, dia tahu apa kelebihan dia, apa yang dia laksanakan, tentu akan menumbuhkan sebuah bukti-bukti semangat. Maka Ramadan, bulan yang paling luar biasa. Dalam Ramadan ada niat, ini pun harus dipahami. Tanya harus menon niat yang betul agar Ramadannya pun sempurna. Sebab ada ibadat-ibadat bapak yang disyariatkan memang dibutuhkan dengan niat. Oke, contoh sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, yang nani. Nah ibadah-ibadah yang dapat pun hanya payah ni, tapi mendapat pahala. Salat tidak disertai niat, tidak sah dalam fikih mazhab Syafi'i. Puasa pun seperti itu. Yang mun dolong ubut lonjak bet, bak miwa ururina kepuno. Tek puno ni puasa jamun. Lafadznya seperti biasa. Sebab yang dikatakan lafadz ucapan dengan lisan. Saja lem puasa tengah huruf, ini terjemahannya. Menunaikan fardu bulan Ramadan. Dalam tunyo pun letilun karena Allah Ta'ala menang puno. Bang kata but-but kamu rumput. Rupanya menambahkan kalimat pun letilun hana payah. Maka pertama hana masalah hajid, hana rela. Sebab makna nawai itu sahaja aku. Soma puasa. Ghadin esok hari an adai daripada menunaikan fardu syahri Ramadhan, fardu bulan Ramadan haziz sanata dalam tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ana payah tamah pun lihat dulu. Maka tamah pun lihat dulu, nasah sahih, ana masalah. Lebih baik ana payah tamah karena ana menang. Cuma nasah aku tetap sah. Han salah aku hana. Yang salah mana? Saja dalam puasa tengah urang menunaikan fardu bulan Ramadan dalam tahunnya pun lihat tegau. Yang salah. Kenapa tidak perlu diucapkan pun lihat dulu? Karena memang yang puasa alone. Dor gerau. Ini pun harus dibahas. Sebab kata sebelah malamnya mentang naik tamang BWA tiba cara ni yang betul. Ini masalahnya. Karena memang tidak siap ketika menyongsong bulan Ramadan itu tiba. Dalam Ramadan ada kelebihan. Dinamakan Lailatul Qadarnya sering kita bahas. Dan perlu dibahas. Karena malamnya bapak beda dengan malam-malam lain. Lailatul Qadar hana bulan lain. Walaupun dengar bulan Maulud put bulan metai-tai, hana Lailatul Qadar dalam bulan Maulud. Tok dia cuma hadir dalam bulan Ramadan. Para ulama dalam tuan baca-baca menurut keterbatasan ilmu nuntukan. Hampir 40 ulama mengatakan jumhur mereka sepakat bahawa Lailatul Qadar itu ada pada 10 yang terakhir. Inilah 10 terakhir. Lagi lupa pun nak mana boleh saya. Kesiapan mental tanya nak. Ibadah ni prinsipio dia 10 awal kuih kagak ada. Prinsipio awal kagak ada. Ibadah ni prinsipio terakhir. Karena ada hadis Rasulullah pada 10 terakhir dia Rasulullah nebaan ke rumah. Beliau iktikaf di masjid. Ketika itu isteri-istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, pakai untuk duduk dalam masjid?" Prinsipionya apa jawab Nabi? "Dua istriku tercinta,
Nyo tengolong pre-pre ada satu malam dinamakan malam Qadar yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jika dikalkulasikan dengan tahun, lebih kurang 80 tahun lebih betul. Yang merupakan cuma si malam dalam bulan Ramadan. Karena dia misteri, dia rahasia. Maka timbullah sebuah kegigihan daripada umat-umat untuk mencari. Cuma karena adanya alhamdulillah ulama-ulama kita itu orang-orang yang serba luar biasa kealiman ilmunya, genukilkan dalam beberapa kitab. Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar pada 10 terakhir rentan. Aku kata Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar itu jikalau bukan malam 21, pasti malam 23. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syekh Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, jikalau bukan malam 1, pasti malam 29. Di peluk terakhir yang luar biasa, yang detail Imam Al-Ghazali dalam kitab Qul-Yubi juzuk pertama, beliau menukilkan bahawa Lailatul Qadar itu bisa ditandai hari apa puasa pertamanya. Yang hayulam. Ini pendapat. Kata Imam Al-Ghazali, jika puasa pertama jatuh pada hari Senin, aku Al-Ghazali berpendapat Lailatul Qadar itu hadir pada malam 21 Ramadan. Tipe terakhir. Jikalau puasa pertama jatuh hari Selasa atau Jumat, maka aku Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, berpendapat Lailatul Qadar hadir malam 27. Jika puasanya Rabu atau Ahad, malam 29. Jika Kamis, malam 25. Sabtu, malam 23. Singkat cerita, beredar imsakiyah, ikhok balai Kementerian Agama. Tanya puasa. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar malam 27. Mau dalam pengamanan, baik cik malam singa, hanjak lima salah. Ini pendapat. Namun yang memberi pendapat bukan orang-orang yang biasa. Al-Ghazali itu orang hebat, luar biasa, Pak. Kalau na YouTuber, menurut baca dalam sejarah, waktu semubut di Iraq, yang 50 ribu orang jabut pokoknya. Yang kalau na YouTube. Bayangkan. Karena dia dikenal alim, luar biasa kefasihan ilmunya, urung jabut kok jahat. Yang kalau na dunia lagi dino modern. Bayangkan bagaimana kealiman beliau. Namun dah kalau buat apa no? Ini pendapat. Kadang bisa jadi puasa pun kan lata. Nyo kadang bisa jadi Senin tu. Bisa jadi Rabu. Orang kampung long yang bapak kampung long itu mana yang bakbul. Tapi beda ke mendawa. Ilung menyolong tungku menyo bulunnya tho hanjut yang baiknya. Mu bulun tak bah hanjut tu. Nang so long kan anak katanya cuma kecurhat. Dah tanya lingon baklong teman menurut dah nukunya lagi kau nyam pegah nyam belum tuut. Mana bapak yang mulia loh bulun jika mudah-mudah. Kalau lagi tak hubing nu berhalu. Tak bulun lagi tak hubing mangat tengah sentai baulah tawak wajarau. Loh bulunnya na ilmu falak harus sekian nol atau sebagainya, harus ada alat dan sebagainya. Artinya rumit. Maka dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah nu pegah bagdanya. Apa kata Allah? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, Rasul-Rasul kamu. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Dalam Quran surah An-Nahl Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau jika engkau tidak tahu. Bakso ada temannya, urung-urung yang pakar-pakar, yang ahli pada ilmunya. Kita posisi orang awam, hanya mendengar dan menyimak. Kalau untuk buat tingkat mengkaji tanya. Karena kalau untuk buat tingkat awam. Hadirin hadirat guru-guru yang kami muliakan. Maka segudang prestasi dalam Ramadan ini perlu diketahui. Karena Ramadannya adalah bulan yang cantik. Maka untuk menempuk Lailatul Qadar, munyo baklun yang bangannya. Dari malam pun tak istiqamah laju buat menasah, buat masjid, sampai leplu. Oh ya, menempuk Lailatul Qadar kapagap. Kata pagap, nah, hoi nak pelung belum. Ni bahasa Aceh mana kata pagap. Hoi nak pelung belum. Mun tak ulun menanya untuk sekedar ilmu pengetahuan, hana masalah. Maka dalam bulan Ramadan harus banyak aktivitas yang bermanfaat tentunya. Sebagai penutup ingin saya sampaikan, sekiranya bukan hana Ramadan, yang ibu-ibu yang naik ikut tabing dan hantar meng syurga. Gara-gara na Ramadan kehurungnya na syarat untuk tamung syurga. Seorang istri Nabi bertanya kepada Rasulullah bernama Ummu Salamah. Rumah Nabi lebih kurang sebelah hadra bapak. Namun lalu baca dalam riwayat tok sebelah hadra. Yang luar biasa sebelah hadra rumah Nabi Pak Usamah lagi tidur. Idanya tidur rumah lagi sebelah.
Di antara saudara perempuan Nabi ada yang bernama Ummu Salamah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, untuk sampaikan ya Rasulullah kepada kami, pahala apa yang kami kerjakan yang pahala kamu lebih baik daripada pahala uragam. Uragam dan ilmu bisa menjadi khatib, bahkan berperang fisabilillah yang tentu pahalanya pun segudang luar biasa. Kamu rinang terbatas ya Rasulullah. Puput yang kamu puput ya Rasulullah, nak kamu jut ke ahli syurga, dan amal ibadah kami lebih cepat daripada ibadahnya kaum pria." Apa jawab Rasulullah? "Wahai istriku, sampaikan kepada Ubaina ururina 4 amalan saja mereka kerjakan." Ibu-ibu likut tabing dengan begot. Put boh ada. Nya bein cetet ibu. Tega umum le panitia musnah tausiah hukum le bapak pidato le berah mana. Nyan tega umum langsung na tausiah nyan tanya ibu-ibu benar pulpen tak bo. Benar buku. Tu bahai dah ingat pak duduk umum tanya nyo. Ulang dengan duduk-duduknya cagu palang kulkah pabih lawanyo pabih lawanyo. Kau ni tengok dia buku berah dengku. Maka benar pulpen saja anda. Kata Rasulullah, pertama, iza sallatil mar'atu kamsaha. Urina perempuan jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Rasulullah nak berah kat beliau bak dia pulang pulit. Yang wajib ini. Pertama. Kedua ya Rasulullah, wasama syaraha. Ketika hadir bulan Ramadan mereka berpuasa. Kedua ya Rasulullah, wahafidat farjah, jaga kemaluan, jangan berzina. Keempat ya Rasulullah, wa ata'at zaujaha, taat kalian kepada suami-suami kalian. Put boh bu. Pertama sembahyang, kedua puasa, ketiga jangan berzina, keempat taat kepada suaminya. Karena dalam hukum fiqh dikaji seorang perempuan sebelum menikah, syurganya mak dan ayahnya. Ketika dia sudah menikah, berpindahlah syurga kepada suaminya. Kaji ibu-ibu yang ikut tabing menyunat suami-suami ke nyokuh syurga-syurga ada ni ibu. Walaupun nanti lak tabing ni kok gura-gurahi syurga. Nyokat Tuhan je lagi nyohi dia nyoba. Yang namun nyo syurga tanya. Maka dalam hukum fikih, masa ayah berumah sakit, ikut le uruinang lun lawa lak tahu ya, ikut le lako, nanti put tahu ibu je. Tidak luar kerja lun tahu 3. Rupanya lepas lah kau ajak kerja, rumah gutibit ikutnya nusyud. Bankan nusyud, hak untuk dia tidak dapat. Nyandum raya pangkat yang diberikan oleh Allah kepada suami. Maka walaupun benar, nah ibu-ibu malah berkelan tuan pidato tipang kami. Lebih pidato tu ibu-ibu tidak ada yang malu. Ustaz, walaupun lakau kamu, syurga kamu, menyogoknya nak puasa, nak wajib kamu tagun bu. Lu berai lu. Tak lakau oleh pagi malam kau. Sebab dia ada klasifikasi. Seandainya seorang isteri ikut dia lakau, tagun bu tengok. Pagi lakau koknya beda mazhab koknya. Mungkin puasa malam koknya. Tapi hana mazhab puasa malam. Masa ke permohonan je tagun bang kanahnya belum puasa. Yang mana dia bisa. Rupanya kasar suaminya. Icok tu permoh ini boh ya kalau en kamu ngancam jiwa. Nya kalau en kai tingkatan. Nya payah keun laju le dia urina kajut dia tagun kajut. Ban gepele jara mutu guna mat bajai tanya guna po tanya bang gepele kana takun kajut. Namun hang gebi tagun cik you tebit ile. Guyu plu mutu nya rumah guyu tebit. Mutu ikunya na rumah-rumah lain yang gilakan tolong ile. Ban tebit pah ina rumah Pak RW ku mutu. Makanya le lakan tolong. Ada tok pintu nya pak nu tolong lon bapak kon ibu. Suami lon bapak kena polong guyu tagun bu. Nyokan puasa ke haji tagun halung tagun kena polong nu tolong pak. Getolak le Pak RW kamu balik baju bu mentang. Jadi menyatakan ke beralang kita, orang yang di depan kita hantu nemboy dengan kau katanya. Winung kelikut tetangga kita sama dengan kita. Put sehat 5 sempurna ngaji. Kita kalau sabar tinggal kau nya hana wajib dilakai tolong. Aku tagun. Namun ada tagun bunuh untuk petidah drot. Daripada disiksa tu dan sebagainya, tak takut dengan rasa benci tu. Dia tagun tani tak cok bunya tak patut lah yang mana pemaaf lun ya Allah. Kalau tagun bu ke makhluk halus menang lah kira-kira. Orang tak cawa, tak pudut dan sebagainya. Harus ada benci untuk menyelamatkan roh. Karena walaupun dia suami syurga kita, hanya taat untuk maksiat. Nah hadis, la ta'ata li makhluqi fi maksiatil khalqi. Tidak boleh taat dan tunduk patuh kepada makhluk yang mana makhluk itu menyebabkan kita durhaka kepada Allah. Hadirin hadirat Bapak yang mulia, ibu-ibu yang istimewa, semoga kiranya Ramadan ini memaksimal.
memantap dengan ilmu pengetahuan, benar daurah, benar kajian dan sebagainya, sehingga Ramadan katanya betul-betul maksimal, betul-betul sempurna. Sebab dia tamu yang istimewa, yang dibentuk oleh Allah dalam situn 3 Bapak. Hanya orang yang tahu benar-benar dia tamu istimewa, maka dia akan memuliakan Ramadan ini. Situn 3 tak? Dia ibarat wanita cantik di antara wanita-wanita cantik, dialah yang tercantik. Inilah Ramadan. Kadang kalau tente Bapak yang mulia, Ramadannya mampu tak habis. Ada pita habis kadang kalau tente Ramadan 2025 tengah merumpak lagi. Sebab banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tetangga-tetangga tanya, Ramadan bosan ke? Ramadannya hana. Telung kalau elong lo kan titip tu nak kena. Le yang kana le long kalau ni. Ninggal pada udra yang dah kalau le macam ninggal. Jangan ku ibaratkan pada udra tu tagai. Ini membuktikan ada yang cepat berpisah dengan bulan ini. Maka maksimalkanlah bulan Ramadan. Beryakin, istimewa, boleh sedekah, boleh berbuat kebaikan, boleh lakukan ampun dan sebagainya. Kita sadar bahawa Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, tamu yang paling agung di antara ubena tamu-tamu. Semoga kiranya ada manfaat dan faedah. Hadanallahu yakum ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah fi sabilil haq. Wallahu ma'akum aina man kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.